Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistal Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba nih untuk menyampaikan secara langsung yang disampaikan oleh Prof. Dr. Nusirwan. Dia adalah Direktur Jenderal GTK, di mana beliau menyampaikan saat webinar terkait dengan target optimistis P3K Guru di tahun 2024. Seperti apa sih? Apakah terkait perekrutan atau seperti apa? Bapak Ibu bisa simak videonya sebentar lagi dan lihat sendiri. Ada komentar, ada tanggapan, tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi seperti biasa, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di EOST Ready Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @bervin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Baik, terima kasih Pak Julius telah berbagi kurang lebih tadi seperti yang diungkapkan Pak Afisah juga ya, ada rasa aman gitu. Jadi dengan adanya rasa aman karena kesejahteraan sudah meningkat, jadi bisa lebih fokus untuk mengajar anak didik dan lebih bersemangat untuk mengajar gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Afisah dan Pak Julius telah berbagi. Izin saya beralih lagi ke Bu Nunu. Bu Nunu, pertanyaannya, bagaimana evaluasi dampak dari rekrutmen guru ASN P3K? Bagaimana dampaknya pada upaya peningkatan kesejahteraan pendidik di Indonesia? Nah, ini ada hubungannya tadi dengan komentar Pak Afisah dan Pak Julius ya Bu ya. Silakan Bu Nunu. Ya, terima kasih Mbak Rian. Ya, saya selamat dulu kepada Mas Julius dan Mas Guru Afisa. Sekarang statusnya sudah menjadi P3K ya. Jadi harus lebih produktif, lebih berkualitas dalam pembelajarannya. Kemendikbudristek dan pemerintah sudah mewujudkan impian bapak-bapak berdua menjadi ASN. Sekarang tugasnya tinggal bagaimana pembelajaran itu lebih berkualitas. Jadi itu pesan saya untuk kebetulannya diwakili oleh Mas Afisa dan Pak Julius kepada seluruh guru yang lain juga tentu sama pesan saya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, sama persis dengan yang Pak Julius tadi dan Pak Afisa sampaikan, bahwa rekrutmen ini tentu pertama tentu yang tadi ya dampak finansial yang dirasakan oleh guru, karena sekarang beliau-beliau ini sudah bisa merasakan kesejahteraan yang selayaknya beliau-beliau dapatkan ya ketika statusnya adalah guru. Sekarang beliau sudah mendapatkan kesejahteraan yang mana sebelumnya itu seadanya, sekarang sudah berpenghasilan sesuai dengan peraturan menteri, yaitu guru ahli pertama golongan 9 dengan sekitar 2,9. Dan nanti baik Pak Julius maupun Pak Afisa jika sudah selesai PPG-nya, maka akan mendapatkan peningkatan jumlah tunjangan, yaitu ditambah 1,5 juta lagi, menjadi ditambah 1,5, jadi senilai gaji pokok gitu ya, 1,5 juta. Itu dari sisi finansial. Tentu setelah beliau-beliau ini seperti tadi Pak Julius sampaikan, ketika secara finansial sudah tenang ya, beliau berdua tinggal bagaimana memikirkan pembelajarannya itu berdampak positif pada siswa. Karena yang pertama ya karena sekarang beliau-beliau sudah secara kesejahteraan sudah terjamin, maka ada kesempatan bagi para guru untuk meningkatkan dan memikirkan kompetensinya. Itu dampak langsungnya. Sedangkan dampak yang sudah kita lihat adalah murid menjadi mendapatkan hak belajarnya. Karena kalau sebelumnya kekurangan guru, misalnya mungkin saja baik Pak Afisa maupun Pak Yulis itu mengajarnya itu banyak sekali bebannya. Bisa kalau SD itu rangkap kelas lain, maka sekarang jadi fokus pada dan sesuai dengan beban kerja masing-masing. Jadi ada dampak finansial yang dirasakan oleh guru. Bagi kami Kemendikbudristek juga mendapatkan dampaknya, yaitu guru-guru kelas-kelas kosong sudah mulai terisi. Dan bagi dampak terakhirnya adalah murid, dia merasakan pembelajaran yang berkualitas dari para gurunya. Maka tadi pesan saya di awal adalah ayo pikirkan sekarang bagaimana meningkatkan kualitas gitu ya. Kami akan terus memikirkan bagaimana kesejahteraan para guru tersebut. Begitu Mbak Rian. Terima kasih banyak Bu Nunu atas penjelasannya.
Pertama tadi dampak finansial, lalu yang kedua juga ada dampak pembelajaran, Bu ya. Jadi supaya Ya. pembelajaran juga semakin baik dan dampaknya ke anak-anak kita juga. Baik, izin Bu Nunu satu pertanyaan lagi di segmen ini untuk Bu Nunu. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para guru honorer yang saat ini sedang mengikuti atau sedang berjuang di program rekrutmen guru ASN P3K? Silakan Bu Nunu. Ya, terima kasih Mbak Rian. Baik, buat semua guru non-ASN yang ada di seluruh Indonesia yang sekarang sedang berjuang, artinya sudah masuk dalam seleksi tahun ini dan yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi, kami tahu bahwa masih ada guru-guru non-ASN yang ada di sekolah negeri, meskipun jumlahnya menjadi lebih sedikit. Jangan kecil hati, tetaplah percaya bahwa kami Kemendikbudristek bersama Panselnas terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan guru dan bagi Bapak Ibu guru teruslah meningkatkan kapasitas diri karena pada akhirnya kami masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan satu round lagi di tahun depan agar kebutuhan kekosongan guru kita dapat terpenuhi. Kami akan terus berupaya untuk itu ya Bapak Ibu. Yang penting terus pantau perkembangan informasi dan persiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti seleksi ASN P3K tahun depan. Bagi yang sekarang sudah jadi ASN, pesan saya seperti tadi pada Pak Julius dan Pak Afisa, teruslah meningkatkan kapasitas diri bahwa status Bapak Ibu sekarang sudah menjadi ASN, bahwa sebagai seorang ASN itu punya tanggung jawab moral kepada negara dan kepada siswa, sehingga teruslah meningkatkan kapasitas diri, mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek, sehingga murid-murid bangga pada Anda dan tentu saya bangga sudah berhasil mendorong Bapak Ibu menjadi ASN P3K. Dan tentu saya tahu bahwa masih banyak guru yang kecewa tahun ini belum berhasil mengikuti seleksi ASN P3K. Kami akan terus mendorong perubahan sistem agar tahun depan semua kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah daerah itu sesuai dengan perhitungan kebutuhan kami. Pak Menteri terus berusaha agar usulan formasi itu bisa terpusat sehingga kebutuhan daerah itu sejalan dengan kebutuhan Kemendikbudristek, dan kita juga terus melakukan koordinasi dengan Kemenkyu agar penggajian itu disediakan penggajian sesuai dengan kebutuhan sehingga daerah mantap untuk mengusulkan formasi ASN P3K. Demikian Mbak Rian, pesan saya untuk semuanya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Nunu atas pesan-pesannya tadi untuk guru ASN P3K dan yang tengah berjuang untuk menjadi guru ASN P3K. Tadi Bu Nunu bilang Kemendikbudristek tetap mengupayakan supaya kebutuhan daerah juga tetap bisa sejalan dengan kebutuhan Kemendikbudristek. Nah, di sini sudah ada perwakilan pimpinan daerah Bu, ada Pak Umbu dari Kabupaten Sumba Timur. Pak Umbu, izin selanjutnya pertanyaan untuk Pak Umbu, Pak. Apa pesan atau saran dari pemerintah daerah kepada daerah-daerah lain yang juga ingin meningkatkan dukungan mereka terhadap guru honorer yang berusaha menjadi guru ASN P3K? Bagaimana Pak Umbu? Silakan Pak Umbu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pesan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur yang kami cermati selama ini bahwa begitu banyak peran pemerintah daerah. Pemeran yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan guru honorer yang sudah lama mengabdi dan mengusulkan formasi yang dibutuhkan di daerah dengan cara mendata sesuai dengan data Dapodik sehingga guru honorer tersebut bisa terakomodir sekalipun dan ada terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur melalui Bapak Bupati Sumba Timur, Bapak Christopher Prey MSI, setiap tahun itu melaksanakan kegiatan program Bupati berkantor di kecamatan. Seluruh di 22 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, di saat yang sama mengelilingi sekolah-sekolah yang di wilayah kecamatan tersebut dan memberikan motivasi kepada guru-guru untuk senantiasa bekerja sesuai dengan kinerja cara kerja mereka di kurikulum yang ada di masing-masing sekolah, sehingga dengannya dapat ditingkatkan kinerja mereka agar proses
tadi yang sebelumnya menjadi guru honorer berubah untuk mengikut serta dalam P3K. Begitu pula di program yang kedua, Pak Bupati dan seluruh tim Kabupaten Sumba Timur turun melaksanakan musrenbang kecamatan di seluruh kecamatan, di 22 kecamatan. Di saat yang sama juga Pak Bupati menyempatkan untuk berkunjung ke sekolah-sekolah di wilayah-wilayah tersebut dan memberikan motivasi kepada guru-guru honorer untuk ikut serta dalam proses seleksi P3K. Begitu pula pertemuan di tingkat Kabupaten Sumba Timur melalui Raker Pamong Praja diarahkan kepada seluruh camat di Kabupaten Sumba Timur untuk memberikan selalu memikirkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah kerja masing-masing melalui kunjungan-kunjungan dan motivasi kepada seluruh guru untuk meningkatkan kinerjanya. Yang berikut dapat kami sampaikan bahwa dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia guru honorer, dari Dinas Pendidikan juga terus berupaya melaksanakan rapat-rapat evaluasi yang dilaksanakan di dinas sehingga peran pemerintah daerah betul-betul menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti. Pada bulan Agustus 2023 yang lalu, atas prestasi Bapak Bupati Sumba Timur, Ibu Ketua PGRI Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Bapak Bupati Sumba Timur karena begitu memberikan perhatian serius dalam hal rekrutmen guru-guru honorer menjadi P3K. Ini khusus untuk datang di Sumba Timur, Ketua PGRI Pusat Republik Indonesia datang memberikan penghargaan kepada Bupati Sumba Timur dan juga pada tahun 2023 ini mendapat seleksi formasi lagi yang saya sampaikan tadi. Di 2023 ini ada 523 formasi, tetapi yang lulus seleksi administrasi yang akan diikuti seleksi nanti pada tanggal 21 November 2023 sebanyak 264 orang. Kami berupaya untuk semaksimal mungkin berjuang untuk sekiranya mereka lolos untuk tahapan-tahapan berikutnya. Untuk itu kami memberikan catatan atau mungkin sedikit gambaran kepada pemerintah daerah dalam hal ini di daerah-daerah lain. Pada prinsipnya pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur sangat mendukung ya agar pegawai atau dalam hal guru honorer dapat berubah status menjadi guru P3K melalui seleksi. Dengan demikian pelaksanaan ini terus diintervensi oleh pemerintah daerah dalam memberikan peningkatan sosialisasi terus di seluruh sekolah sehingga dengannya perlahan-lahan ya kuota yang diharapkan atau formasi booking bisa dicapai sehingga tidak ada kendala-kendala, karena bagi pemerintah daerah Sumba Timur tanpa guru semua prosesnya tidak akan berjalan dengan baik, karena guru adalah pahlawan tanpa jasa sehingga dengannya guru merupakan salah satu peningkatan kualitas sumber daya manusia guru. Jika gurunya berkualitas, maka anak-anak didik, anak-anak sekolah akan berkualitas pula. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih.